Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari untuk persiapan SBMPTN ya. Untuk yang pertama. Oke, langsung aja ya tanpa basa-basi. Nah, satu, waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan 10,4 gram logam krom dari elektrolisis. Larutan CrCl3 dengan elektrodanya inert yang menggunakan kuat arusnya 60 ampere adalah, nah di mana atom relatif dari Cr itu 52. Nah, kita bahas ya. Oke, masuk ke pembahasan. Nah, kita ionkan dulu larutan dari CrCl3 tersebut ya. Krom 3 klorida. Nah, di sini harusnya ada 3 ya. Cr3 plus ditambah 3 Cl min. Tapi yang kita ambil adalah Cr-nya aja ya. Ya karena yang mengendap itu yaitu yang Cr-nya aja. Ini ada di bab elektrolisis. Nah, kita cari bilox dari CrCl3 itu kan Cr-nya ya dari ini kan 3 plus. Nah, berdasarkan hukum Faraday 1, nah di mana massa itu adalah Ar logamnya dibagi bilox ya dikali I dikali T dibagi 96500. Nah, yaudah sekarang kita masukin aja. Nah, ternyata yang mengendap itu kan 10,4, Ar logamnya itu 52 ya, I-nya itu 60 ampere, T-nya itu dicari. Nah, sedangkan bilox logamnya itu kan 3 nih, di sini Cr3 plus dikali 96500. Nah, ini muatan untuk 1 mol elektron. Oke, jadi waktunya dapat ya 965 detik. Jadi jawabannya C. Oke, nomor 2. Perhatikan senyawa berikut. Nah, senyawa yang memiliki isomer optis terdapat pada nomor, oke kita masuk ya. Pembahasannya nih. Senyawa yang memiliki isomer optis itu selalu memiliki karbon kiral. Nah, yaitu karbon yang mengikat 4 gugus atau atom yang berbeda. Nih, misalkan gini. Dia dinyatakan karbon kiral apabila apa? Nah, apabila dia mengikat, katakanlah di sini ada A, karbonnya ini ya, nih di sini karbon itu kan tangannya 4 nih ya. Nah, di sini B, di sini dia C, di sini dia D. Nah, misalkan. Nah, artinya si karbon ini dia mengikat A, B, C, dan D yang berbeda. Artinya A itu tidak sama dengan B, baik gugus fungsinya maupun jumlahnya ya. Nah, ini tidak sama dengan D, gitu. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, ternyata di sini ada karbon kiral nggak? Kita cek di sini, ternyata di sini dia bukan, karena dia mengikat di sini CH3, CH3. Ya, berarti sama nih. Oke. C yang ini sama ya, yang kiri sama kanan kan sama. Nih di sini kalau di sini ada ditulis C, CH3, di sini CH3. Kan tadi apa? C. Dia C-nya itu tidak boleh mengikat atom atau jumlah atom atau gugus fungsi yang sama. Dia harus berbeda nih. Nah, ini juga bukan. Nah, kalau yang C ini, nah ini juga bukan. Karena apa? Nah, ini mengikat ininya yang sama. Udah jelas nomor 1 bukan ya. Sekarang nomor 2. Nah, ini bukan kiral ya. Yang di atas ini CH3, CH3, CH3. Dia mengikat CH3 yang sama. Oke, yang ini, nah di sini juga dia bukan. Nah, kalau dia tekukannya 2, berarti dia mengikat H sebenarnya. Kayak misalkan gini. Naik C, turun ya pasti di sini dia mengikat H, di bawah juga mengikat H. Artinya dia mengikat atom yang sama. Berarti di sini dia mengikat H, di bawah juga dia mengikat H. Udah pasti dia bukan kiral. Oke, nah yang ini juga bukan kiral ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, C yang ini adalah kiral. Kenapa kiral? Sekarang kita lihat nih di sini. Nah, ini sama ini kan beda. Nih di sini ada satu lagi. Atom H juga dia tidak sama. Artinya dia mengikat atom yang berbeda-beda.
Jadi yang nomor 3 ini ada karbon kiralnya ya, sedangkan nomor 4-nya juga sama ya. Kalau kita cari, kenapa dia disebut kiral? Karena ininya beda, ininya juga beda, dan ininya juga beda. Dia juga mengikat H nih sebenarnya. Ini di sini H-nya beda. Nah, jadi yang mengikat karbon kiral itu 3 dan 4. Oke, jadi jawabannya C, bukan D ya. Nah, ini jawabannya yang C ya. Jadi jawabannya 3 dan 4. Ntar saya ubah lagi. Oke. Lanjut ya. Ini suatu senyawa karbon memiliki rumus molekulnya C4H8O. Tidak larut dalam air, tidak dapat teroksidasi, tidak memberikan endapan cermin perak, dengan reaksi Tollens, kemungkinan nama senyawa C4H8O itu apa? Nah, masuk aja ya, kita pembahasan C4O itu, C4H8O ya, itu memenuhi rumus CnH2NO. Nah, di mana ini adalah rumus umum dari alkanal dan alkanon. Oke, kita prediksi aja ya, alkanal itu sama alkanon bedanya apa? Alkanal itu bisa dioksidasi, alkanon tidak. Nah, kalau alkanal ini dia membentuk endapan cermin perak ketika dia direaksikan Tollens ya. Kalau alkanon tidak membentuk cermin perak. Nah, di sini apa nih? Tidak dapat teroksidasi, tidak dapat memberikan endapan. Ya, sudah pasti apa? Ya, alkanon ya. Jadi ini udah pasti bukan alkanal. Oke, butanol akhirannya berarti dia gugus fungsinya alkanol, bukan. Ya, ini alkanol juga ya akhirannya ya, butanol ini dia aldehid. Nah, 2 butanon dia gugus fungsinya alkanon. Ya benar ya, di alkanon ya akhirannya non nih. Pokoknya yang akhiran on ya alkanon. Dengan 4 buah atom C. Taunya 4 buah atom C dari mana? Butana. Butana jadi butanon ya, Nah, itu kan 4 ya. Apa sih? Metana, etana, propana, butana ya. Masih ingat kan ya? Nah, terus di sini dimetil keton ya, dimetil keton. Nah, gugus fungsi alkanon juga ya, keton. Nah, di sini dia 3 buah. Nah, kita gambar ya, kenapa di metil keton ya. Nah, jadi gambarnya gini. Nah, ini yang disebut, ini gugus dari metilnya. Metilnya kan ada 2 ya. Nah, ini kan juga dia metil. Oke, jumlah C-nya berapa nih? 1, 2, 3. Ya, berarti kan ada 3. Tapi kan di sini yang diminta yang C-nya ada 4. Oke, jadi jawabannya D ya, jawabannya D. Alkanon yang dengan 4 buah atom C. Kan yang ditanya kan C4. Oke, nah untuk nomor 4, untuk menghasilkan larutan buffer dengan pH-nya 5 min log 4, maka ke dalam 100 ml CH3COH 0,1 m yang Ka-nya 10 pangkat min 5 harus ditambahkan serbuk KOH sebanyak. Nah, jadi langsung aja kita bahas ya. Nah, reaksinya kan seperti ini ya. Ketika ada CH3COH yang direaksikan dengan serbuk KOH. Ya, CH3COH direaksikan dengan KOH akan menghasilkan CH3COH dan H2O. Oke, mol mula-mulanya. Nah, nih mol. Nah, di sini kan dia melibatkan volume ya sama konsentrasi. Jadi kalau kita cari molnya berarti konsentrasi dikali volume. Karena di sini mililiter jadi 10 milimol ya. Jadi 10 milimol. Oke, untuk KOH-nya tidak diketahui ya. Masanya kan yang ditanyakan KOH, ya kan berarti tidak diketahui. Nah, kita anggap aja kita misalkan X milimol ya, kita samakan satuannya dengan yang di atas. Nah, di sini X milimol. Oke, syarat penyangga itu apa? Syarat penyangga itu asam lemahnya berlebih, basa kuatnya habis. Nah, berarti KOH-nya harus habis nih.
Jadi supaya habis, dikurangkan ya sebelah kiri, di sini harus X milimol juga ya. Supaya tujuannya apa? Supaya habis KOH-nya. Nah, ingat di sini perbandingannya 1, 1, 1. Jadinya di sini X milimol, dan di sini juga X milimol. Oke, tinggal dikurangin, berarti di sini 10 min X, berarti di sini X. Oke, kita bicaranya buffer ya. Nah, menentukan pH penyangga. H plusnya. Nah, jadi H plusnya berapa? 4 kali 10 pangkat min 5. Dari ini ya, dari pH-nya 5 min log 4. Oke, kita langsung aja cari. Nah, rumus H plus untuk penyangga itu kan H plus sama dengan Ka ya, mol asam dibagi mol garam dikali valensi garam. Oke, valensi garamnya kan 1 nih. Nah, sedangkan mol asamnya itu kan 10 min 1 ya, 10 min 10 min X ya, 10 min X. Nah, mol garamnya kan X nih. Nah, ini kan asam lemahnya. Ini kan dia garamnya ya. Nah, garamnya itu bervalensi garam. Nah, ternyata jika diionkan CH3COO- ditambah K+. Nah, yang menyebabkan dia penyangga kan yang ininya ya. Nah, berarti valensinya 1 di sini. Nah, ini 1, jadi valensi garamnya 1. Dan didapatlah X-nya 2 milimol. Nah, langsung aja kita cari masanya, KOH, berarti mol dikali MR. Ya, di sini 2 milimol dikali 5, 6. Ya, jadi jawabannya 112 miligram. Oh, ini kan satuannya gram ya, berarti kita bagi 1000 ya, miligram dijadiin gram kan dibagi 1000. Jadi 0,11 gram. Oke, jadi jawabannya A. Oke, untuk soal nomor 5 ya, diketahui cairan etanol murni memiliki titik didihnya 78,4 derajat Celcius dan nilai tetapan kenaikan titik didih molal etanolnya 1,2. Ya, ini boleh 0 juga ya, nggak ngaruh juga ya di sini ya. Kan 0,40 ya di belakang koma kan. Nah, jika dalam 500 cairan etanol murni dimasukkan 30 gram urea yang MR-nya 60, campuran tersebut mendidih pada suhu. Nah, langsung aja kita bahas. Urea merupakan non-elektrolit ya, pasti harga I-nya 1. Nah, ini kan rumusnya seperti ini ya. Rumus kenaikannya. Berarti kenaikan titik didih itu titik didihnya dikali kenaikannya. Titik didih larutan ini ya, titik didih larutan. Jadi saya tulis saja nih di sini. TB itu titik Nah, ini dia titik didih larutan. Nah, kalau ada TB 0-nya, ini dia titik didih pelarut. Nah, gitu ya. Oke, jadi tinggal dimasukin aja nih di sini. Ya, molaritas itu kan mol per MR kali 1000 per P, tinggal dimasukin aja ya. Nah, di sini 78,4 kan ini di sini 78,4. 1,2 ini titik didih molalnya ya. Nah, terus M-nya ini kan ini 30 gram ya, masanya 30 gram dibagi MR-nya 60, MR dari urea ini. Nah, ini di sini 1000 dibagi 500. 500 ini adalah berat pelarutnya ya. Oke, jadi TB-nya 79,6. Oke, jadi jawabannya B. Oke, itu aja pembelajaran tentang SBMPTN ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.